sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 39, dengan tema "Ceritakanlah apa yang telah Allah lakukan atas dirimu." Ceritakanlah apa yang telah Allah lakukan atas dirimu. Mari sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di sorga, tetapi juga Tuhan di dalam roh yang selalu hadir menyertai kami masing-masing dan bersama-sama, terlebih-lebih di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami dapat mengerti dengan baik, dan lebih daripada itu, mempraktekkan firman Tuhan, memberlakukan sabda Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Lukas pasalnya yang ke-8, mulai ayat 35, bunyinya demikian. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayarlah
kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nas dari firman Tuhan tadi bunyinya, "Pergilah, pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dirimu." Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana orang yang tadinya dirasuk setan menjadi sembuh? Bagaimana orang yang tadinya tidak waras menjadi waras? Bagaimana orang yang tadinya itu badannya dirusak oleh setan-setan menjadi pulih dan diselamatkan? Ibu, bapak, dan saudara-saudara, orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang ini mengalami kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga setan-setan yang merusak hidupnya, setan-setan yang mengganggu hidupnya, setan-setan yang merasuki tubuh orang itu, pergi, dan kemudian orang itu sembuh, selamat, waras, berpakaian kembali, sebab sebelumnya ia telanjang. Orang ini mengalami kuasa, mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang ini ingin mengikut Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, aku ingin menyertai Engkau." Tetapi Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak, pergilah, pulanglah engkau, ceritakanlah segala sesuatu yang Allah telah lakukan atas dirimu. Ceritakanlah segala sesuatu yang Allah telah lakukan untuk kamu." Maka kemudian orang ini yang sudah mengalami kesembuhan, yang sudah menjadi waras kembali, sehat kembali, pergi ke rumah, kepada keluarganya, kepada saudara-saudarinya, kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan di seluruh kota, untuk memberitakan bagaimana Allah menolong dia, bagaimana Allah menyembuhkan dia, bagaimana ia waras kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itulah juga sebenarnya menjadi tugas yang Tuhan percayakan kepada gereja. Tugas tanggung jawab yang Tuhan
serahkan kepada kita, saudara-saudara dan saya, untuk bercerita, untuk memberitakan pengalaman akan kuasa Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Mungkin kita pernah pada suatu ketika sakit dan Tuhan sembuhkan. Mungkin pada suatu ketika kita mengalami kesusahan dan Tuhan memberi penghiburan. Mungkin pada suatu saat kita kehilangan pekerjaan, kemudian Tuhan memberi pekerjaan. Mungkin pada suatu saat dulu kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang bermacam-macam, tetapi Tuhan sudah pernah menolong kita. Mungkin ketika kita gagal, Tuhan menolong kita, memberi kesempatan supaya kita bisa berhasil. Mungkin kita sedang mengalami gundah gulana, mengalami cekcok di dalam keluarga, mengalami perselisihan yang terus-menerus di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga kita menjadi rukun kembali, sehingga segala perbedaan pendapat bisa diselesaikan, dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman akan kuasa, pertolongan, kebaikan dari Tuhan kepada kita, saudara-saudara dan saya. Ceritakan itu kepada orang lain. Ceritakan itu kepada sesama. Ceritakan itu barangkali kepada suami atau istri. Ceritakan semua itu kepada anak-anak. Ceritakan semuanya itu kepada keluarga kita, orang tua kita. Ceritakan semuanya itu kepada rekan-rekan sekerja kita. Pada suatu saat, mungkin teman kita atau saudara kita mengeluh, "Wah, hidupku kok susah. Sekarang ini dalam keluarga kami sering cekcok, dalam mencari nafkah mengalami kesulitan." Nah, dalam hal-hal seperti itu, kita, saudara dan saya bisa bercerita. Dulu kami pernah juga mengalami kesulitan di dalam berumah tangga. Ada perselisihan pendapat suami dan istri, orang tua dengan anak, tetapi oleh berkat Tuhan, perselisihan, perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, saling menghormati dan saling menghargai. Ketika kesulitan, kami pernah mengalami bagaimana perekonomian di masa pandemi awal itu membuat kami begitu khawatir akan masa depan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan memberi pekerjaan baru, Tuhan memberi peluang-peluang baru, sehingga kami bisa tetap bertahan dan mendapat rezeki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bahkan pernah kami jatuh ke dalam dosa. Hidup kami menjadi berantakan. Tetapi oleh rahmat Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kami dihapuskan. Kesalahan-kesalahan kami tidak terus kami lakukan. Kami berhenti berbuat salah.
Kami berhenti berbuat dosa, kami bertobat. Dan oleh kasih Tuhan, kami mengalami bukan hanya pemulihan rohani, tetapi juga pemulihan kesehatan, pemulihan keadaan ekonomi, pemulihan keadaan rumah tangga. Berkat pertolongan Tuhan, selalu kami alami. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita masing-masing? Marilah, seperti orang yang pernah disembuhkan Tuhan, dulu dirasuk setan, tetapi kemudian waras dan sehat, selamat. Demikian juga kita, dulu barangkali pernah mengalami kesusahan, kesulitan, tapi Tuhan berkenan menolong kita. Ceritakan ini, ceritakan itu kepada semua orang yang barangkali kita jumpai nanti, barangkali kita jumpai esok, barangkali kita jumpai 2 hari lagi, dan seterusnya. Di mana ada kesempatan kita ketemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kita sudah siap untuk bercerita tentang pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan berdoa. Dan pokok-pokok doa saya sebutkan satu persatu. Ibu, bapak, saudara-saudari berdoa dalam hati, bercakap-cakap kepada Tuhan tentang pokok doa yang saya sampaikan ini. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita bersyukur karena Tuhan telah, sedang, dan selalu akan menolong kita. Apapun kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Kalau orang Gerasa itu dirasuk setan sehingga tubuhnya rusak, tetapi kuasa Tuhan Yesus mengusir setan-setan dan juga memulihkan badannya, kesehatannya, waras kembali. Demikian juga kita pasti ditolong oleh Tuhan, apapun kondisi kita. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Barangkali mereka sedang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang kita kenal sedang berobat jalan, dirawat di rumah, atau barangkali mereka harus secara rutin kontrol dokter sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati keadaan mereka sehingga mereka sembuh oleh pertolongan Tuhan. Mari kita mendoakan gereja-gereja di seluruh muka bumi, khususnya pengikut-pengikut Kristus yang setia, untuk berani, untuk rela bercerita akan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Kuasa segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan kepada kita semua, ceritakan kepada sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang berbondong-bondong
menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Allah yang Maha Kasih. Mari kita secara khusus mendoakan bakal jemaat Bumi Ayu yang sedang dalam proses menjadi dewasa. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan yang sedang dilakukan, baik pembangunan jemaat, iman jemaat, maupun pembangunan fisik berupa renovasi gedung gereja, tata ulang ruang-ruang gedung gereja, dan juga pembangunan pastori rumah dinas pendeta yang baru nanti, supaya oleh berkat Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh perkenan Tuhan saja, bakal jemaat Bumi Ayu menjadi jemaat dewasa GKI Bumi Ayu. Mari kita juga mendoakan persiapan-persiapan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Juli yang akan datang. Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga persiapan dan pelaksanaan PMK, Persidangan Majelis Klasis Purwokerto, di mana Capen di Karanglewas maupun Capen di Kutoarjo telah bersiap untuk melakukan percakapan gerejawi. Tuhan berkati. Demikian juga bahan-bahan klasikal, sinode wilayah dan sinode, sehingga persidangan Majelis Klasis Purwokerto dapat berjalan dengan lancar tanggal 27, 28, dan 29 Juni ini, minggu depan, dan berjalan dengan baik. Dan akhirnya mari kita tutup dalam doa. Kita ucapkan, tidak kita nyanyikan, kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Dengan segenap hati kita berdoa setulus hati kita, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.